Arayan Group kini mulai fokus merambah properti komersial. Pengembang yang lama dikenal sebagai raja rumah subsidi ini telah menyiapkan sejumlah strategi baru. Lantas, kenapa menggarap rumah komersial? Apakah rumah subsidi akan ditinggalkan? Apakah saat ini momen tepat menggarap rumah komersial? Bagaimana dengan target pasarnya? Berikut wawancara lengkap bersama Asmat Amin, Managing Director dan CEO Arayan Group yang telah kami rekam medio November 2021. Kita lihat skema nanti pemerintahnya di subsidi ini. Kalau skemanya lebih ngejelimet, ya mungkin kita ke arah komersial di harga-harga 300 gitu loh. Iya. Nggak ada masalah sih, karena Iya. kan nanti semakin ke depan timur kan semakin dahsyat perkembangannya. Jadi nggak masalah, buat kita nggak masalah. Saya lihat pemerintahnya aja nanti, skemanya kayak gimana gitu. Kalau nggak ada gelombang ketiga, harusnya properti udah mulai pick up. Sebenarnya kalau tidak ada COVID, 2021 ini dan 2020 itu puncak-puncaknya properti lagi bagus-bagusnya, siklusnya harusnya begitu. Cuma karena ada COVID, jadi kepospon kan. Iya. Nah, kita sih berharap kalau pandemi ini bisa berakhir dalam 2-3 bulanan, mudah-mudahan properti akan pick up. Mungkin nanti 2023 itu puncaknya. Mungkin. Ya. Tapi ini juga berhubungan dengan pemerintah juga nih Pak. Karena hubungannya apa dengan pemerintah? Pertama, skema yang bebas PPN ini ya kita berharap diperpanjang sampai tahun 2022 lah. Karena akibat COVID ini kan. Nah, kalau itu diperpanjang sampai 2022, itu akan jadi trigger yang sangat kuat untuk mendorong properti naik. Nah, yang kedua itu masalah bunga bank. Kan bunga bank sebenarnya sekarang BI rate kan udah rendah sekali. Saya nggak tahu, mungkin 4 sampai 3-an kali ya. 3-an. Nah, harusnya KPR jadi makin murah kan? Cuma kendalanya sekarang saya juga masih tidak tahu kenapa KPR masih tinggi. Nah, harusnya kan dengan bunga yang rendah kayak gini, KPR ya kasih margin 2%, 3% lah. Kalau ini 3 berarti harusnya 6. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, ini akan jadi trigger kedua untuk properti ini melonjak dengan dahsyat. Karena walau gimana pun efek dari sektor properti ini sangat besar. Ada 170 sektor ya di kita. Nah, ini akan bergerak semua. Kan sekarang kan pemerintah banyak andelin dari sektor ekspor komoditas maupun ekspor yang lain. Cuma kan ekonomi dalam negeri ini harus dikuatkan dengan ya salah satunya menaikkan sektor properti. Karena kan banyak sekali industri-industri terkait ya, ada 170 industri ini. Nah, ini yang harus didorong sama pemerintah. Seperti kita ketahui, pengaruh sektor properti itu terhadap produk domestik bruto kita itu masih sangat-sangat kecil sekali. Sangat kecil kalau dibandingin negara lain. Indonesia itu hanya 2%-an. Negara lain, apalagi negara maju, itu 20-30%. Jadi jauh banget. Sedangkan kebutuhan akan rumah ini kan besar sekali. Backlognya ada 11 juta. Nah, ini pemerintah harus cari solusinya. Gimana ini untuk ngedrive supaya sektor properti ini pengaruhnya terhadap PDB bisa sampai 20% lah. Kan masih jauh sekali. Sekarang dari 2% ke 20%, 10 kali lipatnya nih. Dan kebutuhan akan rumah kan banyak sekali. Sebenarnya ini bisa. Kalau pemerintah memang benar willing untuk
bekerja keras mendorong sektor properti ini. Misalkan perizinannya dipangkas semuanya, karena yang terjadi sekarang katanya nggak ada IMB. IMB mau dihapuskan, segala macam. Tapi izin-izin yang lain malah ditambah sama dia. Sama aja Pak ya. Ini kan sama juga ngakal-ngakalin. Iya betul. Sama pemerintah daerah. Iya. Nah ini yang harus pemerintah awasin gitu loh. Oke, sekarang untuk menempuh sampai itu jadi IMB aja itu ada sekitar 16 izin. Pangkas semuanya, bikin cuma 1 izin. Terutama masalah AMDAL. Iya. Itu pangkas semuanya, bikin cuma 1 izin. AMDAL itu bisa sampai 1 tahun kali ngurus AMDAL. Iya. Angkat semuanya, bikin hanya 1 izin dan tidak boleh ada izin-izin lain yang menggantikan izin itu. 1 itu kalau mau ngedorong ya. 2 masalah KPR. Nah, KPR ini ya kalau BI rate misalkan 3% ya margin maksimum untuk khusus KPR dibikin hanya 3%. Jadi dari BI rate. Jadi kalau ini 3% ya ininya 6% maksimum untuk KPR. Nah, ini kan akan ngedorong sekali sektor propertinya. 2 itu saya rasa, apalagi kalau memang mau dikasih stimulus PPN ya. Sampai misalkan 2 tahun atau setidaknya 1 tahun sampai tahun depan lah. Ini akan ngedorong, sangat-sangat ngedorong. Justru ini sekarang momennya nih kita untuk mendorong sektor properti gitu loh. Sehingga industri yang lain pun hidup, tidak hanya mengandalkan sektor dari luar. Ekspor dari luar, ekspor keluar gitu. Nah, ini saya rasa yang perlu dibenahin sehingga sektor properti akan bergerak naik dengan cepat gitu. Oh iya, kita kalau properti itu kan tergantung lokasi. Skema yang mau kita buat, kita mau bikin subsidi, rumah subsidi ataupun komersial itu tergantung dari lokasinya. Lokasinya itu dekat nggak dari sama jalan raya, jalan utamanya, dengan akses transportasinya itu kayak gimana. Kalau itu dekat terus dengan sentra ekonominya itu dekat apa enggak. Kalau itu dekat ya bikin komersil. Kalau itu agak jauh ya bikin subsidi. Rumusnya kayak begitu aja sih. Kita subsidi jalan, komersilnya jalan, dua-duanya kita jalan. Cuma memang yang perlu diwaspadai sekarang sebaiknya direm dulu sektor apartemen, high rise. Karena kebutuhannya, bukan kebutuhan sih sebenarnya, behaviornya orang Indonesia ini mereka lebih suka tinggal di rumah, injak tanah dibandingin iya. Kalau kita lihat di luar negeri, rumah, apartemen semakin dia tinggi, harganya semakin mahal. Dan yang paling atas itu yang paling mahal. Nah, ini terutama apartemen-apartemen yang di suburb Jakarta ya. Itu makin ke atas dia makin murah, orang nggak mau beli. Maunya di bawah ya. Orang maunya ya di lantai-lantai 10, 11, kalau udah lantai 30, 40, 50 orang malah nggak mau. Jadi saya rasa sekarang ya lebih baik kalau mau main yang landed. Kita rumah juga, rumah komersil ya, nanti mungkin ya kita akan bangun mall, kita akan bangun sekolah, kita akan bangun rumah sakit, insya Allah ya. Kita akan bangun fasilitas komersil lainnya di samping rumah-rumah yang komersil, bukan rumah subsidi. Kita biasa di dalam satu kawasan kayak termasuk yang kayak di Grand Cikarang City 1, terus 2 itu kita akan bangun komersil. Oh, di dalamnya itu Pak ya? Di dalamnya, iya. Mungkin di lokasi yang paling depan biasanya gitu Pak ya? Atau yang lebih strategis biasanya ya? Iya, yang lebih strategis lah dari lokasi yang ada. Lebih strategis dari lokasi yang ada. Masih di dalam perumahan itu. Kita mau bikin konsepnya kan konsep kota. Jadi nanti semuanya ada lah. Komersial cluster. Yes, cluster. Cluster. Termasuk nanti ruko-rukonya. Nanti mungkin ada sekolah, ada rumah sakit.
Baru mulai sekarang ini. Sebelumnya kita sebelumnya kan kita ada bangun ini apa di depan Superblok. Kita lihat timing lah. Kalau properti yang nggak bisa dilawan ini kan timing. Nah, kalau timingnya udah benar, ya baru kita gas. Iya. Dan kebetulan kita memang ada banyak lahan yang lokasinya strategis. Jadi kita mau nggak mau harus kita kembangin komersialnya. Gitu. Kalau nggak high end base use-nya nggak masuk. Saya rasa waktunya sekarang udah mulai, kita harus start. Kalau kita mulai jualan tahun depan, kita harus start dari sekarang. Sekarang ya. Lihat tergantung lokasi. Lokasi ya. Ya mungkin antara 300 sampai 600 700 lah kalau untuk rumahnya. Kalau untuk rukonya ya mungkin harga 800 sampai 2M lah nanti. Kita ada dua, ada di Grand Cikarang City 1 sama Grand Cikarang City 2. Ada dua ya. Ada dua lokasi. Sekitarnya kan banyak kawasan di sini kan tambah gede nih. Apalagi bentar lagi ada kereta cepat kan, Jakarta Bandung. Udah gitu tol yang jadi kan udah mulai banyak nih. Jadi perkembangan industri juga kan gede banget nih. Sekarang ada pabrik baterai terbesar katanya tuh di Asia Tenggara apa di dunia tuh. Lagi dibikin yang diresmikan sama Pak Jokowi. Iya betul Pak. Baterai itu ya. Iya. Terus ada pusat data center gede banget lagi dibikin. Terbesar di Asia Tenggara tuh. Jadi banyak sekali. Dan kawasan-kawasan kan semuanya pada ngebangun kawasan industri semuanya kan. Apalagi nanti ada pelabuhan Patimban, ada tol-tol baru dibikin. Timur akan dahsyat. Saya rasa kalau nggak ada COVID, harusnya kalau semuanya jalan kayak kereta cepat bisa jalan langsung ya. Mungkin dalam 1 tahun 2 tahun ini ada pelabuhan Patimban bisa jalan, terus tol-tolnya pada jadi semua. Timur saya rasa nggak kalah sama Barat. Harusnya. Karena kan kalau Barat kan rata-rata kan mensupport Jakarta. Kalau Timur dia berdiri sendiri. Karena memang dasarnya kawasan industrinya yang terbesar di Asia Tenggara ini kan. Kekuatannya di situ. Ditambah infrastruktur yang akan jadi banyak sekali kan. Kita lihat skema nanti pemerintahnya di subsidi ini. Kalau skemanya lebih ngejelimet, ya mungkin kita ke arah komersial di harga-harga 300 gitu loh. Nggak ada masalah sih, karena kan nanti semakin ke depan Timur kan semakin dahsyat perkembangannya. Jadi nggak masalah, buat kita nggak masalah. Saya lihat pemerintahnya aja nanti, skemanya kayak gimana gitu. Karena kebijakannya yang lebih ngejelimet lah. Banyak peraturannya sekarang kan, segala macamnya. Itu yang bikin orang agak segan untuk untuk main di rumah subsidi. Pak. Kalau dulu kan dia bikin kebijakan untuk 5 tahun. Misalkan harga tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian. Kalau sekarang ini tiap tahun direvisi terus. Baik harga, ini selama 2 tahun ini kan nggak naik nih. Nggak naik. Peraturannya Sementara harga material naik gila-gilaan, terutama baja Pak. Baja itu naik hampir 50% loh. Sampai sekarang udah 2 tahun kita nggak naik. Nah itu salah satunya. Terus banyak skema-skema prosedurnya yang ditambah-tambah semuanya gitu loh. Terus bangunan juga ditambah-tambah lagi gitu loh. Spesifikasinya berubah lagi. Kita juga takut-takut kan? Kalau nggak berkelanjutan, harusnya bangun rumah ini kan bukan kayak beli tempe Pak. Kita beli sekarang besok jadi.
Urus izinnya aja kan bisa setahun setengah. Iya. Jadi nggak bisa bikin pemerintah misalkan tahun ini bikin kayak begini, tahun ini bikin kayak begini, terus berikutnya rubah lagi kayak begini, nggak bisa. Dia harus berkelanjutan selama 5 tahun. Jadi orang pun bisa memprediksi forecast. Ini dia mau bikin berapa banyak tahun ini mau bikin berapa banyak, sel-sel mau dibikin kayak gimana, gitu. Nah itu kalau mengenai rumah subsidi ya. Di timur sebenarnya nggak ada masalah, Bu. Iya. Timur itu nggak ada masalah, gajinya mereka udah tinggi-tinggi. Yang paling tinggi UMR di seluruh Indonesia ini di timur, Bekasi sama Kerawang. Iya. Jadi secara ini pun nggak ada masalah buat kita. Dan lokasi kita kan semuanya kan prime semuanya. Iya. Oh jauh. Oh. Komersil kita bisa jual rumah inden kok. Iya betul. Iya. Persyaratan juga nggak ribet. Persyaratan nggak ribet. Subsidi ini banyak sekali persyaratannya. Target keluarga muda. 300 sampai 800 itu kan pasar gemuk untuk yang atas subsidi lah ya. Ya itu karena gini, Di bawah satu ya. GDP kita ini kan masih pada rendah. Kalau kita mau ini kan sekarang paling 4.000 kali, Iya. 3.800 4.000. Artinya ya yang rumah-rumah segitulah yang harus di ini kan, yang harus apa? Yang harus di target. Iya. Banyak Banyak kan? banyak dan besar-besar. Dan rata-rata di timur semua ini. Di timur Pak. Saya belum berani main di tempat lain Yang juga lainnya. karena kita kuasain daerah kita lah. Soalnya Bapak kalau timur A sampai Z udah hafal. Udah hafal, iya. Culture-nya, target market-nya kita udah hafal lah. Kalau di timur paling jauh di mana Pak? Purwakarta atau di Subang. Subang ya. Subang, Mbak.